Bu Daneno melanjutkan sedikit tadi sebelum ke Mas Reza yang Indragiri mengenai semua tetangga korban bahkan tidak melihat ada gelagat mencurigakan tidak ada menyangka, dari Bunda. para pelaku. Saya nggak berhak ya untuk mengulas tentang jiwa. Saya hanya mengatakan begini, sebenarnya keluarga-keluarga Indonesia ya itu membutuhkan tempat atau pusat layanan keluarga. Karena tadi tekanan yang terlalu tinggi membuat setiap orang teralienasi. Dia harus bertahan hidup sendiri. Dia harus ikatan ke keluarga itu udah longgar sekali. Misalnya kita punya anak di luar kota. Kemudian dia mengalami goncangan sesuatu jiwa. Lalu dia mau ngomong sama siapa gitu. Untuk bilang sama ibunya dia mungkin nggak enak dan seterusnya lah. Banyak kasus-kasus. Tapi intinya begini. Kita memang harus membuat apakah komunitas atau itu negara siapa aja, tapi selenggarakan ya satu pusat layanan keluarga. Di Bogor sudah ada yang membuat namanya Bogor Family Center. Di situ kayak mall ya. Jadi ada pusat layanan di mana orang itu nggak sungkan untuk bilang, gue kok tiba-tiba kayak mau pengen bunuh orang ya gitu. Gue pengen melakukan ini. Tapi konsisten 1 bulan merencanakan Bu Daneno. Dia tidak bergeming sama sekali untuk merubah mindsetnya bahwa ya sebetulnya sih kalau secara agama, misalnya kita bilang secara agama, kalau kamu itu sudah udah tertutup, ya, orang bilangnya gitu. Ya. Kalau udah gini, kalau kamu itu sudah ngikutin setan, maka setan akan menjerumuskan kamu lebih lagi gitu loh. Jadi emang udah nggak ada celah di situ. Karena dia sendiri sudah memihak. Dia sudah mau ngikutin caranya setan gitu kan. Ya. Nah ini di agama, semua agama sama. Mas Reza mungkin bisa menjawab ini. Dari mana ya kemudian mereka ini bisa punya pikiran dan juga perilaku sebiadab ini Mas Reza. Bahkan mengakui memang membunuh, merencanakan. Saya akan meresponnya begini. Dengan asumsi bahwa Pak Kapolres dan jajaran sudah menjalankan proses penegakan hukum secara proporsional, prosedural, dan profesional, maka kita berharap apa terhadap para tersangka ini suatu saat nanti. Saya pribadi terus terang berharap mereka kalau divonis bersalah hukumannya adalah hukuman mati. Karena saya punya ekspektasi semaksimal itu, maka terus terang saya tidak terlalu berminat bicara tentang motif. Karena kalau kita bicara tentang motif tadi sudah mulai muncul, ada dendam, marah, sakit hati, dan seterusnya. Muncul lagi ditimpali dengan kalimat, oh ini irasional, di luar nalar dan segala macam. Sadar tidak sadar, kosakata sedemikian rupa seolah-olah memberikan kesempatan kepada para pelaku ini untuk kemudian mendapatkan simpati. Kami ini adalah korban. Kalau kami tidak disakiti, kami tidak akan berbuat sekeji ini. Kalau kami tidak dibikin tersinggung, kami tidak akan berbuat sekejam ini. Sekali lagi, ini kan modus klasik bagaimana pelaku mencoba merebut simpati publik dengan menggeser dirinya sedemikian rupa dari posisi pelaku kejam menjadi korban. Nah itu sebabnya saya menghindar dari perbincangan tentang motif ketika saban kali bicara tentang kasus-kasus yang biadab semacam ini. Daripada kita berbusa-busa bicara tentang motif, saya justru lebih tertarik untuk memberikan dukungan kepada Pak Kapolres dan jajaran untuk memastikan bahwa pasal pembunuhan berencana itu betul-betul bisa diterapkan. Dari sudut pandang psikologi forensik, untuk memastikan apakah ini berencana atau tidak, relatif sederhana Pak Kapolres. Hanya perlu ditakar ada tidaknya 4 unsur di kepala para pelaku sebelum melancarkan aksi dan sifatnya kumulatif. Apa itu? Total, target, insentif, sumber daya, resiko. Dari apa yang disampaikan tadi oleh tersangka, hitung-hitungan di atas kertas terpenuhi 4 unsur itu. Targetnya ada, artinya mereka betul-betul sudah mengincar orang tertentu, bukan acak. Bahkan sudah ada alternatif, kalau bukan si A adalah si B. Terpenuhi targetnya. Ya. Insentif terpenuhi juga. Bahwa ketika mereka katakan ini sebagai bentuk pelampiasan dendam, tersinggung dan seterusnya. Insentifnya apa? Kalau mereka berhasil melakukan aksi biadab itu, maka kepuasan batin lah yang akan mereka peroleh. Insentif ada. Sumber dayanya apa? Paling tidak ada teman. Ujang, Yayan. Teman merupakan sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk merealisasikan rencana jahat tersebut. Belum lagi kalau ada alat-alat bukti lain. Konon ada benda keras, shock breaker, kemudian juga bangunan tertentu, tempat untuk melakukan aksi, sumber daya terpenuhi. Satu lagi yaitu resiko. Upaya para pelaku menghilangkan tubuh korban sedemikian rupa, saya anggap itu sebagai sebuah cara para pelaku untuk mengantisipasi resiko. Bundar sempurna sudah, target ada,
insentif ada, sumber daya ada, resiko ada. Tidak ada alasan untuk kemudian tidak mengenakan pasal maksimal 340 dengan hukuman mati terhadap para pelaku Soal ini. tadi Mas Reza, tadi di awal kami dengar pasal 80, bukan pasal hukuman mati. Apakah itu bisa dialuri ya? Dengan Yang alasan sampai tadi sudah ujung dipakai disampaikan. Ya. hukuman mati, Mas Reza. Sekarang kita bernalar sederhana. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada tidak pasal kecelakaan lalu lintas? Tidak ada. Apa kemudian orang yang kemudian melakukan penabrakan terhadap anak tidak bisa dipidana? Kan tidak begitu pikirannya. Pasal yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait dengan kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual, hanya sampai pada bahwa ini menyebabkan luka berat, atau kematian, hanya sampai di situ. Tetapi terkait dengan perencanaan, memang tidak ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, otoritas penegakan hukum harus cerdas dengan mencari pasal yang bisa menjerat para pelaku dengan perencanaan. Ya. Harap diingat, Mabes Polri belum lama ini sudah meresmikan Direktorat Perlindungan Anak. Betul. Jangan sampai anti klimaks. Direktorat Perlindungan Anak sudah dibentuk, sudah didirikan, tapi kemudian pasalnya tanda petik asal-asalan. Sungguh-sungguh itu di luar harapan. Itu dia. Pak Ahyar sepakat tidak bahwa pasal yang harus disangkakan adalah pasal 340 KUHP, pasal pembunuhan berencana? Sudah pasti. Oke. Kenapa? Karena ini kalau memang itu arahan dari pihak kejaksaan, Pak Jamwas ini perlu turun. Teman-teman komisi kejaksaan harus turun. Saya ini mantan komisioner pengawas kejaksaan, komisi kejaksaan Komjak. Jadi ini harus turun ini untuk mengawas pasal berapa yang diterapkan. Alasannya lex specialis derogat lagi generali nggak tepat di sini. Penyimpangan azas itu ada dua. Ketentuan pidana yang di luar KUHP itu, pertama, di dalam KUHP belum ada diatur. Yang kedua, sudah diatur di dalam KUHP, tetapi ini ada khusus, ancaman pidananya selalu lebih tinggi dari KUHP. Kalau di sini kenakan pasal 80 tentang penganiayaan, antara lain, pasal 351, ya, mengakibatkan mati, pasal 351 ayat 3, ancaman pidananya 7 tahun. Kalau di sini kan 15 tahun kalau penganiayaan. Itu penganiayaan. Selalu lebih berat. Seperti Bung Reza mengatakan tadi, ini enggak diatur pembunuhan berencana di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka yang berlakulah ketentuan umum. Jadi undang-undang yang khusus mengenyamping yang umum, sepanjang nggak diatur di dalam yang khusus, berlakulah yang umum. Itulah azas dari lex specialis derogat generali. Polisi diperbolehkan kan tidak mengiyakan apa yang Ya, disarankan oleh itu kejaksaan? nanti boleh saja mereka tetap bersekuku. Kenapa? Paling tidak nanti polisi supaya tidak disalahkan, Pak, buat di berkas perkara. Tetap masukkan itu. Jadi ada jejak rekam jejaknya bahwa kami ini nih, nggak dibalik-balikan oleh pihak kejaksaan nih. Dialah yang bertanggung jawab nanti. Kalau menurut saya ini Jamwas harus turun, Komjak harus turun. Itu yang kami lakukan dulu kalau ada diduga jaksa yang kurang tepat nih form ini, kita turun. Ini kenapa kok kayak begini? Ini saya minta teman-teman komisi kejaksaan ini jangan membuat malu kop kita dengan yang kayak begini nih. Harus itu yang primer diterapkan. Oke, tapi pasal 340 ini terpenuhi tidak kalau Anda lihat? Iya, sangat jelas menurut saya. Direncanakan 1 bulan terlebih dahulu. Perencanaan itu adalah peristiwa yang terjadi itu, dia ada jangka waktu dengan sebelum dia udah berniat melakukan sesuatu, ada jarak waktu. Diakui. Ini udah 1 bulan. Ada jangka waktu 1 bulan untuk merubah lagi pendapatnya. Oh, jangan saya bunuh deh, ini nggak enak nih. Orangnya baik. Ini nggak berubah-ubah dia. Semakin lama perencanaan, semakin berat hukuman. Ini menurut saya FAM 340 karena pembunuhan berencana tidak ada diatur di dalam, itu adalah penculikan penganiayaan. Sepanjang nggak diatur pasalnya berlakulah KUHP, itu harus ditaruh nanti di dalam primer, subsidiarnya boleh, yang ke bawah boleh, yang dilakukan itu. Jadi dari awal Komjak harus turun tangan untuk mengubah. Menurut saya kalau memang benar, ya, kalau perlindungan memang anak benar, itu. betul, Andro, kalau memang benar ini pengarahan dari jaksa ini, yang JPU-nya ini yang sekarang ya, harus tanya di situ, benar enggak saudara ini
merencanakan menuntut menggunakan undang-undang perlindungan anak, bukan pembunuhan berencana. Orang udah terang benderang kok, nggak harus sarjana hukum udah mengatakan berencana tuh. Yang dikatakan berencana, peristiwa itu ada jarak dengan niat. Lain kalau seketika itu enggak, paling 38 dia akan kena. 340. Jelas. Ya. Ini udah nggak harus sarjana hukum. Pak Rianto, silakan Pak Yang Rianto. harus menurut saya mengatakan ini firm 340. Kalau Nggak ada saya salah berpendapat, lagi, Pak. nggak Siap. tahulah kalau ada ahli lakum yang lain yang berpendapat berbeda. Itu menurut saya Oke. azas lex spesialis yang diatur dalam pasal 103 KUHP kita. Itu maknanya. Jadi jangan mundur Pak, tuangkan di dalam BAP Bapak, masukkan di bawah itu usul pasal yang dilakukan, bahwa dibalikan lagi nanti P18 atau 19, buat lagi yang baru. Bahwa ini ada dahulu kronologis begini lu kami nanti. Karena memang keputusan dituntut atau tidak kan ke jaksa. Biar dia nanti yang bertanggung jawab nih di mata masyarakat.